yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang di sekolah Bu ya, kadang-kadang terjadi satu bulian, dan ini adalah bukan mungkin ya, ini adalah suatu pelanggaran yang kadang-kadang anak itu belum pahami ya. Jadi tentunya kasus bulian itu perlu juga skala prioritas seperti apa buliannya, kemudian harus kita tangani secara cepat dan tepat untuk kasus seperti itu jika terjadi. Tapi selama ini tidak terlalu tidak seringlah terjadi ya, kadang satu kali lah ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, betul, ada kemarin anak-anak kita itu terjadi kasus bulian di kelas 10, tetapi alhamdulillah mampu kita tangani. Kenapa? Kolaborasi yang baik dengan guru, wali kelasnya, kemudian orang tua tersebut, kita panggil orang tuanya untuk seperti apa di rumah anak ini, karena harus kita tahu latar belakangnya. Serta ada masalahnya di rumah lalu dia bawa ke sekolah, nah terjadilah kasus seperti itu, bulian itu. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini kalau ada seperti itu kita bawa ke rapat atau kita hadirkan orang tua anak tersebut untuk penyelesaian secara bijaksana, secara baik, dan kasus seperti ini seperti saya katakan tadi bahwa harus cepat diprioritaskan agar penyelesaiannya lebih cepat. Berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema? Ya, betul. Keputusannya adalah kita bawa ke Dewan Guru, dan Dewan Guru yang memutuskan seperti apa langkah yang harus, karena kita tidak boleh melakukan sepihak oleh kepala sekolah maupun guru BK maupun wali kelas dalam pengambilan keputusan ini, tetapi kolaborasi yang baik antara di sekolah itu sangat penting adanya, supaya apa yang kita putuskan itu berdampak untuk kelangsungan pendidikan anak tersebut. Jadi intinya kita harus selalu berkolaborasi. Iya, berkolaborasi di sekolah. Iya, baik Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, seperti tadi kan, ketika terjadi bulian dan itu berdampak kepada siswa, itu kehadiran orang itu sangat penting loh. Kenapa? Karena kita mau seperti apa ini di rumah anak ini dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak hadir orang tua, di situ letaknya tantangannya. Karena kita tidak bisa mampu mengidentifikasi masalahnya ini anak tersebut, karena harus tahu kemudian dengan hadirnya orang tua adalah upaya pembinaan di rumah anak-anaknya supaya tidak terulang lagi. Nah, kan anak-anak kan sekarang sangat memakai handphone berlebihan dan sebagainya di rumah. Nah, pembiaran orang tua ini kan tidak bisa kita terlalu biarkan oleh anak-anak, karena itu akan berdampak terhadap perilaku mereka. Mungkin dia akan bersikap anarkis kepada temannya di sekolah, karena itu ada handphone itu kan ibaratkan dua mata siswa itu, sisi yang sangat ada positif, ada negatifnya. Iya, seperti itu. Tetapi kita harapkan dengan pemakaian handphone di rumah mereka maupun di sekolah itu, tapi di sekolah tidak memakai handphone ya. Iya, kecuali kalau guru yang memang berkaitan dengan tugas anak, berkaitan dengan tugas-tugasnya ada di bawah orang guru, itu boleh membawa. Jadi handphone itu tidak serta-merta kita berlaku. Kalau tidak boleh sama sekali. Itu adalah boleh ketika dia menggunakan handphone itu adalah media pembelajaran. Iya.
ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau ada ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal tertentu untuk Oh, menyelesaikan? tidak ada. Kasus itu kita tidak boleh menunggu Iya. jadwal. Nah, ketika ada terjadi masalah harus secepatnya kita selesaikan masalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Iya, Ya harus cepat diselesaikan dengan guru BK, guru wali kelasnya dengan wakase kesiswaan. Iya. Jadi harus secepatnya kita selesaikan dengan baik. segera mungkin, Bu. Iya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, Bu? Ya itu tadi kolaborasi. Kolaborasi, Bu. Iya. Kemudian upaya preventif kita lakukan di sini lewat anak-anak dalam pembinaan akhlak mereka, salat berjamaah, apel pagi, Jumat beriman, olahraga bersama. Itu adalah upaya preventif yang dilakukan kepada anak kita agar menjadi satu pribadi berakhlak bagus. Iya. Jadi kita jangan mendidik anak-anak nanti terjadi apa-apa baru kita didik mereka ini dengan ini tidak boleh, harus dicegah. Iya, itu seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya, tentunya pertama adalah dewasa. Iya. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah itu harus dewasa menghadapi. Kemudian bijaksana, adil, bertanggung jawab, berani. Kemudian demikian pula guru-guru di sini, guru BK, guru kesiswaan, semua guru yang ada di sini adalah membuat dewasa. Pembelajaran kasus itu adalah merupakan satu proses pendewasaan diri tidak terjadi, tetapi yang paling penting adalah upaya preventif yang kita lakukan. Kemudian proses dan kuratif itu mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Iya, kita ya, karena ini adalah generasi muda, anak-anak kita ini adalah aset bangsa, masyarakat intelek, kaum terpelajar, ya tentunya kita bina dengan sungguh-sungguh tanpa lelah buat mereka. Mudah-mudahan dia bisa jadi generasi yang mampu dibanggakan orang tuanya, gurunya, bangsa dan negara. Iya. Baik, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Semoga dalam pengambilan keputusan-keputusan kedepannya kita bisa semakin berpihak pada murid, kemudian untuk sebelum terjadi kasus kita ada lakukan pencegahan dulu, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya adalah Nurmaya Sina, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Maluku. Kali ini saya bersama dengan Bapak Selini, ya, dari Kepala Sekolah SDN Impes Bule. Iya. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang merupakan dilema etika atau dudukan moral yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih. Kebetulan di tahun pelajaran 2022-2023 ada saya temukan hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada tentang kasus-kasus dilema etika bagi siswa. Kemarin ada yang terjadi di kelas 5, itu siswa sudah kelas 6 sekarang. Etika yang timbul adalah persoalan yang hampir sama dengan ada sedikit dibilang kenakalan anak-anak
tentang bagaimana tingkah laku dan etika yang ada di sekolah maupun di masyarakat, sehingga kami identifikasi, saya sampaikan wali kelas, kami mohon dicatat ada berapa anak-anak yang seperti itu, sehingga setelah diidentifikasi ternyata ada 3 anak-anak memang yang sering ada nilai etikanya atau ada hal-hal yang dibawa dari sekitar rumahnya dibawa ke sekolah, sehingga perlu ada bimbingan spesifik dari sekolah mungkin itu. Berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Kemarin setelah identifikasi itu ada 3 anak yang merupakan etikanya ya bukan berarti etikanya tidak bagus, ini kurang sesuai dengan pandangan dalam mendidik anak-anak, sehingga kami kemarin mengcross check di wali kelasnya, ternyata wali kelasnya mengatakan bagus kalau kita ambil alih, sehingga saya ambil alih ini kasus 2 kepentingan yang sama-sama benarnya antara anak-anak yang punya etika. Di sisi lain ada anak-anak yang memang etikanya sabar tapi kena imbasnya, sehingga 2 kasus ini merupakan kepentingan yang sama. Kemudian kami mengambil tindakan kebijakan, anak-anak ini yang bermasalah kami pisahkan karena ini kelas paralel, kami pisahkan. Setelah dipisahkan saya uji coba 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Alhamdulillah mereka melakukan perubahan etikanya kembali bagus. Kemudian di sini berkaitan dengan pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Setelah kami berikan alternatif penyelesaian di sekolah karena antara si korban dengan si pelaku terjadi persoalan hal etika di sekolah, Bu. Sehingga setelah kami pisahkan ternyata efeknya bagus. Kemudian langkah yang kami tempuh adalah saya memanggil orang tua siswa, mengambil jalan keluarnya, sehingga langkah pertama orang tua siswa menyetujui bahwa insya Allah kami tetap sekolahkan anak saya, kami serahkan sekolah bagaimana anak-anak kita bisa bagus. Sehingga waktu itu saya panggil kedua orang tuanya. Ini orang tuanya yang punya nilai estetika yang kurang bagus, menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk dibina siswanya. Sehingga alhamdulillah sampai naik kelas 6 sudah berubah. Mungkin tidak berubah sampai 100%, tapi sudah 80% berubah. Iya, ada perubahannya. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Hal-hal karena Bu sekarang era digital, era digital ini apa yang telah terjadi di sekolah sebenarnya ada nilai negatif positifnya digital. Di sisi lain ketika orang tua memberikan saran ketika terjadi hal etika anak-anaknya di sekolah, ketika melaksanakan memberikan masukan kepada sekolah melalui era digital, itu negatifnya semuanya masyarakat bisa berkomentar, walaupun di luar masyarakat bisa berkomentar, sehingga itu nilai negatifnya nih bisa timbul. Yang paling bagus adalah melalui komite
ada saran dan pendapatnya silakan melalui komite. Itu langkah yang kami tempuh selama ini. Kalau tidak bisa melalui komite, langsung kepada kepala sekolah. Jangan langsung dulu ke wali kelas. Karena kalau langsung ke wali kelas bisa saja ada ketersinggungan antara wali kelas dengan orang tua siswa. Hal itu langkah yang kami selama ini pakai di sini selama kurang lebih 2 tahun. Melalui komite saja Ya, Pak, ya. melalui komite. Kemudian berikutnya, apakah Bapak memiliki ada jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus problematika, atau apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau ya ada prosedur tertentu yang dijalankan Pak? Untuk selama ini, selama ada kasus, ada sudah 3 kasus di sini. 1 kasus artinya estetikanya nada itu kurang ini. Tidak ada jadwal yang kami lakukan, hanya ketika ada terjadi kami langsung selesaikan. Kalau tidak bisa selesai 1 hari, kami langsung 2 hari sampai betul-betul ini diselesaikan. Karena kadangkala ada anak-anak yang melakukan sesuatu hal yang melanggar sekolah, kadangkala wali kelas tidak bisa menyelesaikan, diserahkan kepada kepala sekolah, sehingga otomatis kalau dipakaikan jadwal agak lambat kalau terjadi. Pak, ya? Terjadi. Jadi paling di sini kami tidak pernah tidak selesaikan selama 3 hari, harus diselesaikan segera secepatnya. Iya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus problematika? Kalau faktor-faktor yang selama ini membantu kami menyelesaikan kasus-kasus ini, karena kebetulan memang pertanyaan ini pernah terjadi di sini. Cuma dalam hal etika, lebih dalamnya etika, faktor yang membantu kami adalah teman-teman dari wali kelas. Karena kenapa? Saya kan orang baru di sini, belum tahu latar belakangnya siswa. Jadi kalau ada siswa terkena kasus, tentu saya bertanya dari mana ini, di mana namanya, lorong berapa, bagaimana kehidupan orang tuanya, bagaimana anak ini malas ke sekolah atau tidak, sehingga baru itu kami mengambil keputusan untuk menyelesaikan modelnya seperti ini. Jadi kemudian Pak Komite juga bisa memberikan masukan sekaitan dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan, selalu minta, dia bilang tembusi saya. Tapi sampai sekarang belum pernah, tidak ada yang tidak terselesaikan di sekolah. Semuanya harus diselesaikan di sekolah, tidak ada di keluar dicampuri oleh komite. Yeah. Berikut pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah itu Pak? Terima kasih Bu. Untuk pembelajaran yang kami peroleh, ternyata bahwa kita semua juga punya anak kandung. Ternyata pengalaman yang paling berharga bahwa menghadapi anaknya orang untuk dididik dengan anak kita sangat berbeda. Sehingga pengalaman itu timbul ketika menghadapi anak-anak kita yang estetikanya tidak bagus, ada kenakalan yang timbul. Pengalaman yang paling berharga adalah beda menghadapi anak-anak kita, anak-anak kita sendiri dengan anak-anak yang kita bina. Kesan yang paling timbul menurut saya ketika kita menyelesaikan anak didik kita, kemudian direspon oleh orang tua bahwa seandainya tidak dikasih begitu anakku mungkin tidak berubah anakku. Jadi itu pembelajaran paling enak terasa kalau ada timbal baliknya dari orang tua, sehingga anaknya bisa kembali bagus. Seperti yang terjadi di sini, pernah ada minta si anaknya, dia bilang anakku Pak nakal, kasih keluar saja. Saya mengatakan kalau anak tak nakal menurut kita mau dikasih keluar berarti tidak ada gunanya kata sekolah, tidak ada gunanya bapak dan ibu guru mendidik anak tak kalau mengambil kesimpulan. Misal anak tak kita akan didik, bagaimana mendidik anak tak berbeda dengan memberikan materi, karena memberikan materi beda dengan mendidik. Kalau memberikan materi
2 kali 2 sama dengan 4. Iya, Tapi mendidik itu bukan rumus yang dipakai, bukan rumus begitu yang dipakai. Ada rumus tersendiri bagaimana anak-anak itu bisa berubah. Tetapi pengalaman juga yang paling ini, karena saya sudah 3 sekolah, berbeda sekali jumlah siswa sedikit, tengah-tengah, kemudian besar. Impres Bunda ini termasuk besar jumlah siswanya, sehingga keragaman tingkah laku anak-anak itu sangat banyak yang timbul. Tapi itulah menjadi pengalaman bagi ibu-ibu di kelas. Kalau menghadapi anak-anak banyak, ya berbeda dengan anak yang cuma 10 ya di kelas. Jadi itu kesimpulannya bahwa pengalaman kami menyelesaikan sesuatu adalah menyangkut tentang bagaimana kepuasan kita ketika kita mendidik dan anak-anak itu bisa berubah dan disampaikan oleh orang tua. Nah, itu yang paling Ya, jadi ada umpan balik. Itu enak sekali dirasa selama ini. Ya barangkali begitu penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi pengalaman kita semua, terutama kepada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Karena mau tidak mau kita harus laksanakan, karena kita ditugaskan oleh pemerintah untuk mendidik generasi supaya menjadi generasi yang bangsa yang kuat. Barangkali itu. Terima kasih. Mungkin saya hidup di Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya juga terima kasih sekali sudah bisa dapat informasi dari Bapak, pembelajaran dari Bapak selaku kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu besar-besar di suara nih Pak. Besar Bisa di sana.